Kamu hamil bayi kembar 4, kalau lengah sedikit bisa keguguran. Cepat ke rumah sakit buat perawatan kehamilan. Baik, Dok. Saya langsung ke sana sekarang. Itu Rongyan, kan? Iya. Perempuan penggoda. Berani-beraninya kau goda suamiku. Berani-beraninya kau hamil anaknya. Ada apa ini? Rongyan hamil anak kepala divisi Huang. Biasanya pura-pura culun polos, ternyata jadi pelakor. Aku tidak. Apa tidak? Malam itu aku lembur. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia masuk ke ruangan kepala divisi Huang. Aku tak pernah menggoda kepala divisi Huang. Aku benar-benar tidak. Aku. Kepala divisi Huang. Masuk. Pengajuan pinjamanmu ada di mejaku. Mau pinjam gaji 2 bulan di muka? Iya. Biaya kemoterapi ibu bulan ini belum terbayar. Penyakit ibumu menguras biaya, gaji anak magang kecil. Kau mau diangkat jadi karyawan tetap biar gajinya lebih besar? Iya, mau. Itu semua tergantung seberapa pintar kau menyenangkanku. Jangan. Sini kau. Tak usah jual mahal. Percaya tidak, aku pecat kau sekarang? Rongyan, berhenti. Jangan sampai kutangkap kau. Berhenti. Ku dengar kau berhenti. Kau pikir aku tidak berani pecat kau? Orang yang membiusku. Mereka yang menyuruhmu menjebakku di sini. CEO Lee. Maaf, CEO Lee. Aku salah masuk lift. Jangan pura-pura. Tapi, orang yang mereka kirim kali ini cukup unik juga idenya. CEO Lee, aku kesini untuk bekerja. Bukan untuk melakukan hal itu. Rupanya ingin lebih ya. Aku tidak suka memaksa. Bantu aku. Kamu bisa minta apa saja. Kalau ku terima, apa aku bisa selamat dari pemecatan? Ibu bisa dapat uang untuk kemoterapi. CEO Lee. Aku permisi duluan. Demi pekerjaan, rela serahkan dirimu begitu saja?
Malam pertamaku ternyata dengan perempuan seperti itu. Sioli, gawat. Nyonya tua. Nyonya tua datang mengamuk. Ada masalah apa lagi kali ini? Kali ini, masalahnya. Li Jingchuan, kamu sembunyi di mana semalam? Kata sang guru, semalam adalah waktu yang paling tepat. Ibu sudah bohongi dan campur obat ke anggurmu. Tapi kau tinggalkan dia. Dengan kemasalah. Kau malah kabur. Keluarga Li 17 generasi hanya punya satu putra. Umurmu lewat 30, masih tak mau menikah. Kamu mau bikin garis keturunan keluarga Li punah, hah? Semalam. Maaf, CEO Li. Aku salah masuk lift. Jadi, aku salah paham padanya. Kamu bisu? Kasih aku penjelasan. Cari tahu, Rongyan ada di divisi mana? Rongyan. Sepertinya ada anak magang di Departemen Periklanan. Yang namanya Rongyan. Di Departemen Periklanan. Meski aku sudah tak perawan, gaji di Empire Li lumayan. Kalau sudah jadi pegawai tetap, Mama bisa tenang menjalani kemoterapi. Rongyan, semangat. Akhirnya kau datang. Lekas, ini laptop perusahaan. Dan dokumen terkait, serahkan ke bagian administrasi. Serah terima. Apa kau tidak membaca email yang sudah kukirimkan? Seleksi anak magang jadi pegawai tetap. Kau dan Wang Qiang. Wang Qiang lolos penilaian. Kau tersingkir. Bukankah CEO Li janji angkat aku tetap? Oh, bisa. Pecat Rongyan? Bukankah proposal ide iklan Rongyan baru saja dapat penghargaan ide terbaik bulan ini? Performa kerjanya jauh di atas Wang Qiang, loh. Dia habis dijegal, ya? Siapa suruh jadi perempuan? Soal tahan banting, logika berpikir. Emang sudah bawaan jauh di bawah kami para laki. Lagi pula, aku capek melatihnya 2 tahun. Kalau dia menikah, bukannya malah bikin repot perusahaan? Menir Huang, masa percobaan saya kan belum selesai. Proyek yang saya tangani masih berjalan, dan kliennya sangat puas. Apa bisa diberi satu kesempatan lagi? Biar saya selesaikan proyek ini saja. Pengobatan ibu bergantung dengan gajiku, Pak. Mau diberi satu kesempatan lagi? Memangnya pakai alasan apa? Kau gak punya koneksi, gak punya relasi, dan gak mau manfaatin. Kelebihanmu sebagai perempuan. Apa yang membuatmu pantas tinggal? Di Departemen Periklanan, ini wewenangku. Mau bertahan? Beranilah. Minta bantuan langsung ke CEO Li. Orang sehebat CEO Li, mana mungkin sudi peduli sama anak magang sepertinya. Lagi pula, Rongyan juga gak mungkin punya kesempatan kenal CEO Li. Ya, benar. Bantu Rongyan beres-beres barangnya. Antarkan dia pergi dengan baik. Siap, Menir Huang. Ini akibat kamu berani melawanku. Coba lihat sekarang. Siapa yang bisa menolongmu? 10 tahun ikut CEO Li, baru ini dia turun tangan. Buat urus pengangkatan anak magang kecil. Ternyata, angin di konglomerat Li ini benar-benar bakal berubah. Oh? Walaupun kamu dipecat, kamu masih punya gaji bonus. Proyek bulan lalu, sesuai aturan, harus tetap dibayarkan. Biaya kemoterapi ibumu bulan ini. Kamu pasti lagi nungguin ini, kan? Aduh, sayang sekali. Kebetulan ada acara tim nanti malam. Aku putuskan untukmu. Uang ini kita pakai traktir makan rekan-rekan sekantor. Toh, kita sudah lama bekerja bersama. Makasih Rongyan, udah traktir kita. Suster Huang kita memang paling pengertian sama anak buah, ya? Iya kan? Terima kasih, Suster Huang. Suster Huang. RS telepon kemarin, bilang kalau belum bayar. Biaya kemoterapi, ibuku akan dipulangkan. Kumohon, tolong kembalikan uang untuk nyawa ibuku itu padaku. Menurutku ya, penyakit ibumu itu nggak usah diobati lagi. Toh juga nggak bakal sembuh. Buang-buang uang saja. Tapi, kalau kamu memang mati-matian mau uang itu, bukan nggak bisa. Menggonggong seperti anjing. Kalau gonggonganmu memuaskan, aku bisa pertimbangkan. Kalau biaya kemo tidak segera dibayar, tempat tidur ibumu akan kami ambil alih. Bu, asal ada uang berobat, direndahkan tak apa.
Masa nggak mau menggonggong? Kalau begitu, aku pergi ya. Nama saya. Rongyan. Pak Sio Lee, Direktur Departemen Iklan, Huang Jianren, terbukti mendiskriminasi karyawan perempuan. Penggunaan kekuasaan berkali-kali untuk menerima suap dari karyawan. Dikurangi menjadi penyelia selama setengah tahun. Asisten Song, aku difitnah. Enyah kau cepat. Bersusah payah bertahan di Empire Lee demi tujuan busukmu itu. Apa sebenarnya rencana wanita ini? Terima kasih, Asisten Song. Ini memang tugasku. Kamu ini orang pertama yang dalam 30 tahun ini diperhatikan khusus oleh Sio Lee. Aku harus tahu diri dan bersikap proaktif. Kalau tidak enak badan, pulang saja dan istirahat. Asisten Song, suruh dia pergi. Sudah kuduga, mana mungkin dia benar-benar membantuku. Nona Rong, Ambil cuti berbayar selama 2 hari dan 2 hari. Mengurus pengangkatan karyawan tetap. baik Pak. Uang kompensasi untuk kejadian tadi malam sudah kukirim untuknya. Sudah saya lakukan sesuai instruksi Anda. $2 juta? Kenapa dia memberiku 2 juta? Yanyan, tadi susternya bilang bahwa biaya kemoterapi kali ini sudah berhasil dipotong. Manajer di kantormu, itu yang mengajukan kasbon gaji untukmu? Debit otomatis? Yanyan, nak, ada apa? Nggak apa-apa, MA. Cuma kantor yang mengajukan kasbon gaji untukku duluan. Ibu tenang saja ya. Nanti malam aku pulang kerja, langsung jenguk ibu. Enggak. Aku tak bisa pakai uang si Yoli. Cari kerja sampingan lagi. Aku mesti balikin duit 28.000 ini ke dia. Ada apa lagi sih? Akhir-akhir ini? Sio Lee, Nyonya Besar, Ibu Sio Lee, telepon. Halo, enak. Tadi guru spiritual bilang ke aku, cucu-cucu aku sudah datang mengendarai awan keberuntungan. Asisten Song, tolong jadwalkan dokter spesialis saraf. Buat janji konsultasi buat ibuku. Sudah kangen cucu, sampai sakit lagi rupanya. Kamu sendiri yang sakit. Sekeluarga kalian tuh sakit semua. Sio Lee, semua hidangan siap. Saya duluan, hormat. Untuk proyek Distrik Selatan kali ini, semua berkat dukungan Anda. Rongyan, cepat. Meja itu sudah komplain tuh. Iya, datang. Kudengar pelanggan di dalam sudah pada mabuk. Itu dia? Kenapa dia bisa ada di tempat beginian? Lama amat sih bawain minumannya. Maaf, bos-bos sekalian. Maaf sudah bikin kalian menunggu. Hei, tunggu dulu. Karena kau udah bikin kami nunggu. Kau harus temani kami minum 1 cangkir untuk minta maaf. Bos Dao, antar minumannya lama itu memang salah kami. Dia tak bisa minum. Aku gantikan dia untuk kalian. Begini saja, ya? Kak Na. Yang gue mau itu cewek cantik yang nemenin gue minum. Muka lo tuh kayak kepala babi. Minggir lo sana. Kamu minum nggak? Aku nggak bisa minum. Nggak bisa? Ya harus belajar dong. Gue kasih tahu ya. Kesabaran Kak Dao itu ada batasnya. Kalau dia udah marah, awas aja kalian berdua bisa lenyap dari kawasan ini.
Ayo, manis, minum cangkir sama kakak ya. Cangkir? Lelet banget sih. Apa nunggu kakak suapin langsung? Aku nggak bisa minum. Iya, jangan ngindar gitu dong. Ngapain sih lo kerja di sini? Kalau bukan buat jadi cewek penghibur? Aku nggak bisa minum alkohol. Minum cangkir dulu sama kakak ya. Cangkir. 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 Siapa nih yang buta matanya berani-beraninya mengganggu di tempat? Sioli. Ngapain si Ioli ada di sini? Maaf, Sioli. Saya mabuk, nggak lihat jelas kalau itu Anda. Sini, Sioli, silakan duduk. Bukannya tadi kamu yang suruh dia minum? Dia nggak bisa. Biar saya aja yang ganti minum. Maaf, Sioli. Saya nggak tahu dia itu punya Anda. Tadi, tanganmu yang mana yang nyentuh dia? Sioli, ampunin saya kali ini ya. Saya janji nggak akan berani lagi. Enyah, Ayo pergi. ngapain kamu jadi cewek penghibur di tempat beginian? Aku butuh uang. Udah dikasih 2 juta yuan, masih aja kurang? Sioli, di luar sudah gelap. Kita benar-benar nggak peduli. Sama Nona Rongyan? Awalnya kupikir aku salah paham sama dia malam itu. Ternyata dia cuma matre demi uang. Ibumu tiba-tiba mau menyerah berobat. Kami juga nggak tahu alasannya kenapa. Kamu segera ke rumah sakit, ya. Sioli, kita berangkat sekarang? Ayo. Berhenti. Sioli, itu Nona Rongyan. Dia mau lari, apa urusannya sama aku? Antar dia. Baik. Bu? Yanyan, sudah pulang kerja? Sini, bantu ibu beres-beres. Terus kita pulang. Di rumah ibu masakin kamu super. Bu, kenapa ibu bilang mau menyerah pengobatan? Apa karena masalah uang? Soal uang gak usah bu pikirkan lagi. Aku sudah karyawan tetap, gaji tinggi. Ibu gak perlu khawatir. Yanyan? Penyakit ibu ini nggak bisa sembuh. Om Li di sebelah ranjang tadi pagi sudah pergi. Habiskan semua uang anak-anaknya, berobat selama 2 tahun. Tapi ujung-ujungnya tetap pergi juga, Yanyan. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Ibu tak mau terus membebanimu. Bu, aku mohon, kita coba lagi ya, Bu. Aku mohon, Bu. Aku nggak nyangka Rongyan itu ternyata anak buahmu. Dia tuh nggak gampang hidupnya, bokapnya lepas tanggung jawab. Demi biaya kemoterapi ibunya, dia kerja sambilan mati-matian. Pantas aja dia rela mati-matian buat mempertahankan pekerjaannya. Pantas aja dia gila uang. CEO Lee. Ayo naik, aku antar pulang. Dekali itu teman kuliahku,
Aku sudah titip pesan khusus padanya. Akan pakai protokol terbaik untuk pengobatan ibumu. Selain itu, semua biaya perawatan lanjutan ibumu akan ditanggung penuh oleh Empire Lee. Terima kasih, CEO Lee. Tapi, Tenang saja. Hak benefit ini tidak dibuat spesial untukmu seorang. Kata guru besarnya, gebrakanmu semalam pasti membuahkan hasil. Jangan-jangan dia benar-benar hamil anakku? Astaga, tak disangka si Yoli yang anti perempuan. Sampai membiarkan orang bersandar di bahunya. Asisten Song. Saya di sini. Pelan-pelan suaranya. Silakan, Pak. Atur medical check-up untuk seluruh staf perusahaan. Bukankah perusahaan baru saja menyelenggarakan MCU? Baik, akan segera saya laksanakan. MA, Yanyan, kenapa kamu bisa mampir sepagi ini? kata CEO Lee, hari ini semua staf libur setengah hari. Katanya mau disuruh MCU. Jadi ya sekalian aja ku jenguk ibu. Maksudmu, si Yoli yang mengantarmu kemarin itu? Dia itu kan seorang CEO besar. Kenapa kemarin? Sampai repot-repot mengantarmu sendiri? Yanyan, kalian berdua tidak ada hubungan yang aneh-aneh, kan? Yanyan, meskipun di mata ibu, kamu itu berhak mendapatkan yang terbaik di dunia ini, tapi keluarga sekaya mereka, pernikahan tak bisa sembarangan. Ibu takut. Aku tahu kok, Bu. Bagaikan langit dan bumi, derajat kita berbeda. Dia itu CEO, orang terkaya di Jing City. Mana mungkin dia melirik perempuan sepertiku. Syukurlah kalau kamu sadar. Ini bakpao dari toko di Jalan Guanting ya? Ini kesukaanmu, kan? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma akhir-akhir ini sering mual. Kamu tamu bulananmu bulan ini, apa sudah telat beberapa hari? Kamu hamil, bayi kembar 4. Apa kamu ingin mempertahankan mereka? Perlu pemeriksaan lanjut untuk screening risiko hamil kembar. Coba pulang dan diskusikan dulu sama suamimu, ya? Aku hamil anak bosku sendiri? Kalau dia sampai tahu, dia pasti marah besar. Bayi, maafkan ibu, bukan tak mau melahirkan kalian. Tapi ibu takut kalian hidup sengsara denganku. Tante cantik, ayo dimakan. Permen ini mahal loh. Kalau sudah dimakan, nggak boleh sedih lagi ya. Mama. Sayang, selama ini Mama belum bisa kasih kamu permen yang nggak ada habisnya kayak anak-anak lain. Apa kamu kecewa sama Mama? Nggak dong. Aku punya cinta dari Mama. Aku bahagia dan cukup. Makasih, MA, sudah melahirkanku. Sayangku, Bayi-bayi, apa kalian juga ingin melihat indahnya dunia ini? Biar bagaimanapun, meski si Yoli nggak mau mengakui, aku pasti bisa melahirkan dan membesarkan kalian sendirian. Halo, saya mau membuat janji untuk periksa kandungan. Dia hamil. Lau Huang, siapa dia? Cuma anak magang biasa. Rongyan, sudah selesai periksa? Udah tidur? Besok pakai rok pendek yang itu ke kantor ya. Lebih SCP lagi kalau pakai stocking hitam.
Rok pendek, stoking hitam, dasar pencuri suami orang. Perempuan penggoda. Sayang. Hei kamu, enggak, ngapain lihat HP-ku? Kamu masih berani tanya aku ngapain? Aku juga mau tanya kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Dia yang godain aku duluan. Aku... Sudah kuduga. Berani hancurin keluargaku? Rasakan, sampai wajahmu babak belur. Bukan gitu, sayang. Sini kamu. Aduh sakit. Jaga harga diri aku dikit napa? Jadi, dia ini Rongyan ya? Perempuan gila, tahu ada yang punya, tetap kau goda. Sayang. Diam. Habis perkara dia, baru urusan kita bereskan. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama manajer Huang. Nggak ada apa-apa? Lalu, isi chat itu apa? Tengah malam godain suami orang. Kau mau ngapain? Aku cuma mau tanya soal uang muka gaji. Nggak usah nanya lagi, jelas dia ngiler. Kenapa kau tutupin muka? Sekarang tahu malu? Hah? Ayo, cepat foto. Sebarin ke internet. Dasar orang kampung. Mau naik jabatan pakai cara licik. Aku sudah sering lihat tipe orang begini. Aku nggak goda manajer Huang. Dia sendiri yang... Mau lempar kesalahan ke laki-laki juga. Kalau kamu nggak goda dia, mana mungkin dia melirikmu? Tahu nggak? Ada gunting kah? Aku potong aja rambutnya. Biar kapok, nggak bisa menggoda lagi. Jangan. Kau benar-benar punya anak? Aku sudah suruh orang lacak hasil cek kesehatannya. Hamil 3 minggu. Persis di hari kau pergi temui guru spiritual itu. Wah, bagus sekali. Dasar bocah, main rahasia. Terima kasih atas berkah dari para leluhur keluarga Li. Putra bungsu kita yang sudah berumur 30 tahun. Akhirnya punya istri dan calon anak juga. Ada foto menantuku? Cepat, aku ingin lihat seperti apa rupanya. Aku punya. Sioli, gawat. Nona Rongyan sedang diganggu orang. Mereka semua sudah bosan hidup. Berani ganggu menantu Li. Bawa dia pulang dengan selamat. Rambutnya sudah kugunduli sampai botak. Lihat saja nanti. Masih bisakah kau goda lelaki orang? Ah, berdarah? Anakku. Bayi di perutku. Kurasa bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit sekarang? Kalau kenapa-napa. Ke rumah sakit untuk apa? Itu bukan anak suamiku. Itu anak liar. Keguguran malah lebih baik. Tidak boleh. Bagaimana kau anak yang diganggu Rongyan itu? Anaknya Sioli? Kalau sampai kenapa-napa, aku bisa tamat. Istri, itu bukan anakku. Kau bilang bukan milikmu, berarti bukan? Kulihat kau ini kasihan padanya. Kau mau bela dia, ya? Istri, dengar dulu. Sayang, ibu akan bertaruh nyawa untuk menyelamatkan kalian. Jangan coba-coba nakut-nakutin aku pakai nama Sioli. Aku tahu kamu selalu pengen anak laki-laki. Kamu pasti nggak tega. Lihat sesuatu terjadi pada bayi di perutnya, kan? Ah? Mau kemana? Selama gue di sini, lo tak bisa ke rumah sakit. Jangan coba-coba pergi. Gue nggak akan biarin lo pergi. Si Ioli, bisakah kamu? Bisakah kamu datang menyelamatkan anak kita? Sini, pegangin dia. Biar gue tendang lagi perutnya sekali lagi. Tolong lepasin aku. Kumohon. Hentikan semuanya.
Siapa lo beraninya? Suami gue ini kepala departemen periklanan, tahu? Nggak ada tempat buat lo bacot di sini. Selamat sore, Sioli. Sioli, Dia itu Sioli, Lau Huang. dari awal aku sudah bilang, anak itu bukan milikku. Bayiku, akhirnya ayahmu datang menyelamatkan kita. Wah, habis sudah kita berdua sekarang. Kalian masih diam saja? Kalau sampai aku lihat mereka lagi. Di kota Jing, aku akan urus kalian semua. Baik. Maafkan aku, Sioli. Enya, Lepasin aku. Lepasin aku, kalian. Rongyan, bertahanlah. Hapuskan semua jabatan Huang di dalam konglomerat Li. Hancurkan kedua tangan mereka. Dan usir keluar. Ampun. Mohon ampun. Kalian tidak bisa bertindak seperti ini. Rongyan, jangan tidur. Dengar aku. Tunang, saya selamatkan Nyonya Rongyan. Dan bayi di dalam kandungannya. Maaf, Sioli. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien lemah, perut terbentur. Keempat bayi kembarnya. Tak satu pun ada yang selamat. Jangan. Kenapa? Kamu mimpi buruk? CEO Lee. Tenang, anak baik, cuma pendarahan ringan. Akibat benturan tadi. Jadi, CEO Lee akhirnya tahu tentang keberadaan anak-anak ini. Dia pasti sangat marah, ya? Kamu hamil anakku. Kenapa tidak bilang padaku? Aku. Maaf, CEO Lee. Aku tahu, aku ini tidak pantas melahirkan anak Tuan. Tuan tenang saja, aku akan membesarkan anak-anak ini sendiri. Tolong, jangan paksa aku untuk menggugurkan mereka. Lagi pula, bisakah Tuan jangan memecatku hanya karena marah? Aku butuh kerja ini untuk keluarga. Memecat karyawati hamil itu melanggar peraturan, kan? Kamu anggap aku ini orang macam apa sih? Mana mungkin aku memecatmu? Tapi, keluarga Lee tidak mengizinkan keberadaan anak di luar nikah. Anak di luar nikah? Direktur tetap mau gugurkan anakku? Kumohon, CEO Lee. Keempat bayi kembar ini tidak berdosa. Tolong jangan singkirkan mereka. Otakmu itu isinya apa sih? Mikir yang enggak mulu. Siapa bilang aku mau menggugurkan mereka? Tapi katamu tadi, keluarga Lee tidak mengizinkan anak di luar nikah, kan? Maksudku, kita menikah saja. Setelah nanti, mereka bisa masuk ke keluarga Lee dengan sah. Menikah? Denganmu? Orang dari keluarga sehebat mereka, kita dari keluarga biasa. Ibarat hidup tak sederajat, kita tidak akan pantas. Ibu takut. Sejak aku menerima hasil tes kehamilanmu, aku sudah punya rencana. Kita akan buat perjanjian kontrak nikah. Begitu anak-anak lahir dengan selamat, kamu akan kuberi 100 miliar. Biaya anak dari lahir sampai besar, keluarga Lee tanggung. Untuk sakit ibumu, aku sudah hubungi spesialis internasional. Mereka akan melakukan konsultasi medis hari Rabu depan. Beneran? Jadi, mau tanda tangan? Dengan adanya surat nikah, 4 bayi kita bisa terdaftar resmi di ibu kota. Ujian masuknya juga gampang. Mereka juga bisa tumbuh besar di keluarga Lee dan ibu. Juga bisa dapat rencana pengobatan yang jauh lebih baik. Demi ibu dan bayi-bayi kita. Kamu ngapain? Bukannya kita mau ke kantor catatan sipil buat daftar nikah? Dokter bilang, kamu harus istirahat total dulu 2 hari ini. 2 hari lagi kita urus surat nikahnya. Enggak usah buru-buru amat. Aduh, malu banget.
Kok bisa aku seagresif itu tadi? Kamu lapar nggak? Sekarang? Dikit. Masuk sini. Ini. Banyak banget, ya? Kata dokter, kamu itu kurang gizi kronis. Harus pelan-pelan. Ini makanan aman buat ibu hamil. Kamu mau makan apa? Aku ambilin. Banyak orang begini. Gimana aku makannya? Oh iya, betul. Nah, sekarang bisa makan dengan tenang. Nggak nyangka si Ioli perhatiannya sedetail ini. Makasih, ya. Aku masih ada urusan di kantor. Kamu makan dulu. Nanti kalau udah selesai, aku kesini lagi. Oke. Oh ya, si Ioli. Aku, boleh nggak nengokin mama dulu? Setelah selesai makan, boleh. Oke. Beneran nurut kayak kelinci putih polos. Yan Yan, Permisi, bisa tolong kalian? Jangan merokok di ruang rawat. Mama baru selesai kemo. Kondisinya masih sangat lemah. Apa lu bilang? Gue nggak budeg. Jadi apa? Emangnya rumah sakit ini punya bokap lu? udah susah tinggal di sini, lagi bad mood, ngerokok dikit kenapa? Kalau kalian nggak kuat asap rokok, pindah aja ke kamar VIP sana. Di sana udaranya bersih. Gue benci lihat orang kampungan kayak lu. Udah sakit, ngerepotin ke kota besar pula. Itu udah ngambil jatah fasilitas kesehatan kami. Orang miskin, nggak tahu diri. Mingkem dan sembunyi. Apa lu udah bosan hidup, hah? Keluh. Sialan. Bu, ibu, mending kita cari udara segar di luar. Kamu temani ibu, ya? Bukannya ibu sudah diatur di kamar pribadi? Kenapa ibu tidak mau tinggal di sana? Atau... Yan Yan? Berkat kamu, Sioli sudah menyanggupi untuk menanggung semua biaya pengobatan kita. Ibu tidak ingin kamu berutang budi terlalu banyak padanya. Nanti kamu akan sulit mengangkat kepala di hadapannya. Ayo. Bu, Aduh, tante. Jalan pakai mata, dong? Kok ceroboh banget, sih? kalian keterlaluan. Ibu saya kena leukemia. Lukanya terus berdarah. Kalian sengaja. Siapa yang menjegalnya? Kamu menjegalnya? Jelas-jelas ibumu sendiri yang ringkih, nggak kuat berdiri. Kenapa malah menyalahkan orang lain? Iya, tuh. Saya cuma bilang, saya nggak suka kalian merokok di dalam kamar. Bukan berarti saya menyinggung kalian. Kok kalian tega sekali? Tadi aku juga sudah bilang, suasana hatiku sedang buruk. Siapa suruh kalian manas-manasin aku di saat yang salah? Dengar ya, ayahku kepala dokter rumah sakit ini. Percaya tidak, dengan satu panggilan telepon dariku, dia bisa mengusir kalian semua. Dasar Udi. Berani coba? Gua tak peduli. Aku mau lihat dokter kepala berwenang itu. Kamu ini siapa? Orang ini adalah pemegang saham mayoritas rumah sakitmu. Presiden Direktur Konglomerat Lee. CEO Lee. Aku sudah menitipkan pesan khusus pada direktur rumah sakit. Kamar ini hanya boleh dihuni oleh Ibu Chen seorang diri. Kepala dokter mana yang seenaknya menyuruh dua orang ini masuk? Sioli, maaf, maafkan saya. Seharusnya saya tidak. Lampiaskan amarah. Ampunilah saya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu dijelaskan lagi, bukan? Saya mengerti. Kalian berdua, pergilah bicara baik-baik dengan ayahmu. Aku pasti dihajar mati-matian sama ayahku. Kok kamu balik?
Katanya ada urusan mendesak di kantor? Putar balik. Ah, tapi si Yoli, orang kantor sudah menunggu Anda. Nona Rongyan. Mungkin dia tidak sengaja menekan tombolnya. Ya? Bu, ibu kenapa? Apakah lukanya sakit? Ibu bahagia. Ibu lihat ada orang yang benar-benar peduli padamu dengan tulus. Kalau suatu hari nanti, ibu sudah tiada. Bu, jangan bicara sembarangan. Aku akan bertanggung jawab. Akan melindungi anak-anaknya. Dan juga dia. Walaupun dia bilang begitu hanya untuk menipu ibu, tapi Ibu bisa lihat. Kamu lumayan perhatian sama Yanyan kami. Semoga kamu menepati janjimu. Untuk pernikahan kalian berdua. Ibu restui. aku benar-benar baru saja menikah dengan bosku sendiri. Wah, si Yoli ternyata benar-benar jatuh cinta. Sudah terperangkap dan tidak bisa melepaskan diri ya. Oh iya, si Yuli. Soal pernikahan kita ini, boleh tidak dirahasiakan dulu? Kenapa? Aku takut mengganggu pekerjaan. Ibu bilang, miskin tak dihiraukan. Kaya banyak kerabat. Pasti akan menyusahkan ibuku. Baik. Terserah kamu. Mau bawa aku kemana, si Yoli? Ke rumah keluarga Li. Ibuku ingin ketemu kamu. Apa? Sekarang? Kenapa? Kamu nggak mau ketemu dia? Bukan nggak mau. Tapi nggak berani. Kenapa? Kamu itu sempurna, dari keluarga terpandang pula. Konglomerat Li pasti meremehkan orang udik sepertiku. Aku pasti bukan menantu idaman beliau. Mulai berhalusinasi lagi, ya? Santai saja, Nyonya Muda. Ibu Agung itu. Beliau tidak akan meremehkanmu. Nanti kamu juga tahu sendiri. Kalau begitu, ada yang harus aku perhatikan nggak? Ketemu calon mertua itu bukan mikirin bagaimana caranya. Biar disukai orang tua pasangan. Tapi pergi untuk lihat keluarga pasanganmu. Apakah mereka bisa bikin kamu puas? Ini besar banget, ya? Selamat datang, Nyonya Muda. Menantuku. Keponakan menantuku. Bertahun-tahun menantimu, akhirnya kamu datang juga. Ini ibuku. Ini tanteku. Kukira Jincuan si perawan tua ini. Nggak laku? Nggak nyangka ya, Ner. Kamu mau menerimanya. Ayo, cepat duduk. Yanyan, keluarga kami ini nggak punya apa-apa, cuma banyak uang. Ini hadiah pertemuan dari ibu untukmu. Kamu harus terima, ya? Ini. Tante ini pengusaha properti, cuma bisa kasih kamu rumah. Jangan menolak, ya? Inikah keluarga konglomerat? Berlebihan banget. Jincuan bilang, kamu sejak kecil banyak menderita. Tenang saja. Setelah masuk keluarga Li, ada kami berdua yang akan melindungimu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Tante. Oh iya, ibu hamil itu emosinya naik turun. Kalau ada yang nggak enak badan, harus bilang ke kami. Masih ada urusan di kantor, jadi aku. Kamu capek nggak? Aku sudah siapkan air mandi. Air panas alami dari pegunungan, bagus banget buat badan. Kamu rendam dulu, santai, terus istirahat. Ibu, Ayo, kami antar kamu ke atas. Sini. jalan duluan. Si Yoli. Nona muda, ini kamar tuan muda. Aku sekamar dengan si Yoli. Kok masih panggil si Yoli? Kan kalian sudah menikah.
Bibi Wang, itu apa? Sebelum datang, Madam suruh bersihkan rumah Li. Barang lama tuan muda yang lupa dibawa. Barang lama yang terlupa dipindahkan. Barang lama? Bolehkah aku lihat? Tentu saja boleh. Ternyata dia bisa senyum juga ya. Serius selalu. Ini siapa? Nona Yuning, putri sulung, sejak kecil bersama tuan muda. Tumbuh bersama. Dulu tidak sadar, kok sekarang rasanya. Nona Yun itu agak mirip dengan kamu ya? Nona Yun dan tuan muda bagai amplop dan perangko. Dia baru saja pulang ke sini, langsung mau ke Lee Corporation. Mencari tuan muda. Nona muda, apa Bibi salah bicara? Nona Yun dan tuan muda selalu bersama sejak kecil. Nona Yun itu mirip denganmu. Apa yang kau pikirkan, Rongyan? Meskipun kau cuma bayangannya. Itu wajar. Dia menikahimu juga cuma demi anak yang ada di perutmu itu. CEO Lee, biasanya setelah selesai kerja di luar, Anda tidak terburu-buru ingin pulang. Kenapa hari ini kok? Sangat tidak sabar? Dasar jomblo, apa yang kau tahu? CEO Lee sudah ada pujaan hati, ingin cepat pulang. Benar begitu, CEO Lee? Maaf. Kenapa tidur di lantai? Karena, bagaimanapun juga, pernikahan kita ini kan cuma pura-pura. Tidur di ranjang yang sama, rasanya kurang pantas. Kamu hanya mirip dengan orang yang dia suka. Jangan sampai. Terserah kamu. Harus tetap sadar diri. Oh iya, CEO Lee. Barang-barang pemberian Bibi itu, saya tidak bisa menerimanya. Sudah kusimpan semua, termasuk 2 juta. Rumah sakit potong 30.000. Nanti, akan saya belikan semuanya sekaligus. Apa dia begitu tidak ingin berhubungan denganku? CEO Lee. Terserah kamu. Kamu naik dan tidur lagi sini. Hah? Kamu hamil, tukar tempat tidur. Tidak sah. Ini perintah. Ada apa dengan CEO Lee? Kenapa tiba-tiba dia marah besar? Sayang, ayah kalian sebenarnya cukup tampan, ya? Sayang sekali, dia sudah punya cinta sejati. Orang yang kusuka ya wanita ini, kan? Direktur Yun cantik dan berbakat sekali. Kulitnya benar-benar halus. Direktur Yun. Selamat pagi, Rongyan. Pagi, Zhao Zhao. Lagi pada ngapain? Setelah manajer Huang dipecat, departemen periklanan kita kedatangan direktur baru. Semua orang lagi sibuk cari muka. Tuh, Kata Big Wang, Nona Yuning itu. Cinta masa kecilnya CEO Lee. Begitu pulang ke Tiongkok, langsung masuk Empire Lee. Yuan, apa kamu merasa? Direktur Yun dan Rongyan mirip? Ya, kamu benar juga kalau dipikir-pikir. Memang agak mirip. Katanya, dulu Direktur Yun memang cinta masa kecilnya CEO Lee. CEO Lee yang dulu mati-matian membela Rongyan. Jangan-jangan, cinta pengganti? Rongyan? Mana mungkin bisa menarik perhatian CEO Lee? Wah, ini sih masuk akal banget. Di grup, Direktur Yun bilang mau rapat. Ayo pergi. Selamat datang, Direktur baru. Halo semuanya, nama saya Yuning. Mulai hari ini, saya bagian dari keluarga besar Departemen Iklan. Mohon bimbingannya. Selain untuk saling berkenalan, hari ini saya mengumpulkan kalian. Diumumkan, mulai hari ini. Rampingkan tim tiap 6 bulan. Pemeriksaan berdasarkan peringkat rendah. PHK. 2 peringkat terendah. Rongyan dan Lin Yuan. Kalian berdua harus adu strategi kreatif. Klien yang akan menentukan siapa yang bertahan. Apa? Hanya itu? Aku cuma bisa jamin aku tidak akan menindasnya. Kalau orang lain, aku tidak peduli. Bubar. Kau paksa ibu untuk masuk Empire Lee. Apa sebenarnya maumu? Tentu saja karena Departemen Periklanan Empire Lee adalah yang terbaik di negeri ini. Kau jangan berpikir, aku kembali karena Rongyan Demir itu, ya? Aku jamin, aku tidak akan menindasnya. Demi ibuku yang pernah menyelamatkan nyawa ibumu dulu. Setujui saja aku masuk kerja di sini. Bekerja keras demi bertahan di Empire Lee. Pasti aku harus memenangkan pitching ide ini. Aku pergi ya, bye.
Aku duluan, bye. Bye. Rongyan, kau belum pulang? Aku masih ada sedikit urusan yang belum selesai. Kau duluan saja. Hati-hati di jalan ya. Bye. Makanan yang kau antar siang tadi, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Aku barusan ke departemen periklanan lagi. Nyonya muda masih sibuk. Katanya sedang mengerjakan rencana strategis yang sangat penting. Menurutmu, apa sih yang sebenarnya dicari oleh Nyonya muda? Setengah kekayaan sudah miliknya. Buat apa? Sioli, Anda mau kemana? CEO Lee. Kenapa Anda datang? CEO Lee, Anda. CEO Lee, mau bawa saya kemana? Sudah jam segini, malah lupa makan. Kamu tidak lapar, tapi perut mereka berempat lapar, kan? Maaf, ya. Aku lupa. Cepat makan. CEO Lee perhatian sekali padaku. Tapi sepertinya cuma karena bayi-bayi ini, ya? Kenapa sampai lupa makan? Apa Yuni menyulitkanmu di kantor? Enggak. Bukan begitu. Aku ingin usaha lebih keras menyelesaikan rencana iklan ini. Supaya klien memilih konsepku. Memang rencana itu sesulit itu? Aku cuma ingin berusaha lebih baik lagi. Kirim ke aku, biar kulihat. Arahnya sudah benar, tapi terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan? Kamu memasukkan semua kelebihannya sekaligus. Jadinya malah tidak fokus. Analisis target pemirsanya. Kalimat, mengejar kualitas hidup, ini bisa dipakai di semua rencana iklan. Lalu harus bagaimana menulisnya? Lihat, geser bagian ini, taruh di sini. Lalu rangkum semuanya jadi satu kesatuan. Nah, begitu sudah benar. Di sini. Biar aku saja. Aku ingin menciummu. Kamu punya waktu 5 detik untuk menolak. 4. 3. Ada apa? Aku sudah beri kamu waktu untuk menolak. CEO Lee. Dia sudah kembali. Lebih baik kita jaga jarak saja. Dia. Dia cemburu. Strategi pitching, eliminasi terbawah. Untuk menindas orangku, bosan hidup ya. Direktur Cindy, lama tak jumpa. Aku harus pergi dinas nanti. Langsung mulai saja ya. Silakan masuk. Direktur Cindy, saya Ling Yuan dari Departemen Periklanan Konglomerat Lee. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya terlebih dahulu. Ini dia. Proposal yang saya buat. Proposal yang sudah direvisi CEO Lee memang berbeda. Rongyan, selanjutnya adu andalanmu. Buyun, ini. Bahkan direktur saja tidak memihakmu, Rongyan. Tunggu saja. Kerja sama strategis.
lalu berkolaborasi mengembangkan pasar. Itulah proposal saya. Rongyan, kali ini kamu pasti dipecat. Terima kasih semuanya. Aku sangka, proposal Kak Yuan Yuan sangat keren. Sepertinya Rongyan akan dipecat. Rongyan, giliranmu. Proposal aku. Tadi Lin Yuan Yuan sudah mempresentasikan semuanya buat aku. Maksudnya gimana? Kak Yuan Yuan nyuri proposal dia? Rongyan, kalah kok gak terima, sampai ngawur gitu? Rongyan, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Mana buktinya kalau ini proposal kamu? Tadi Lin Yuan Yuan bilang, dia mendesain maskot kuda poni kartun untuk brand itu. Di kuda poni ini, ada namaku. Sekarang kamu sudah pintar berjaga-jaga ya? Jelas dong, sering dekat kamu, jadi ketularan. Direktur Yun, proposal Rongyan sudah saya isi. Aku buru-buru, duluan ya. Kalau begitu, Rongyan, kamu tetap di Departemen Periklanan. Lin Yuan Yuan, sesuai aturan. Kamu dipecat. Rongyan, kamu orang rendahan dari kalangan bawah. Atas dasar apa merebut posisiku? Siapa yang merebut posisi kamu? Semua orang bertahan karena kemampuan. Lagi pula, jelas-jelas kamu yang mencuri proposalku. Kamu sudah hamil tapi masih betah di kantor. Perusahaan tidak butuh beban seperti wanita hamil, tidak paham? Bagus, ini baru hasil yang kuinginkan. Direktur Yun, tadi emosiku agak meledak. Di ruang rapat ini, tidak ada CCTV kan? Aku agak pusing, aku duluan. Apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Kak Jingchuan, ini kan kantor. Kurang pantas kayak gini, kan? Si Yuli, aku udah gak apa-apa. Cepat lepaskan dia. Nanti dilihat karyawan lain, jadi nggak enak. Memangnya kenapa? Kak Jingchuan lebih dengerin kamu, ya? Asisten Song, CEO Lee. Bawa ke bagian legal perusahaan. Blacklist dia di seluruh industri. Baik, Sioli, saya salah, Sioli. Kak Jingchuan, maafkan aku ya. Aku beneran gak tahu kalau dia bakal sakiti Rongyan. Semua ini gak ada hubungannya sama aku, sumpah. Kalau bukan karena kamu, sistem itu tak akan jalan. Mana mungkin Rong yang ditarget kayak gini? Si Yuli, aku benar-benar sudah tidak apa-apa. Jangan bertengkar gara-gara aku. Tenang saja. Soal ini, aku pasti akan kasih kamu keadilan. Kamu, ikut aku. Rongyan, kamu hari ini benar-benar hebat, ya? Beda banget sama kamu yang dulu penakut dan selalu mingkem. Mungkin, dia yang jadi sumber kekuatanku sekarang. Dia? Aku ini baru saja pakai jasa guru pengembangan diri. Ayo. Untuk merayakan keberhasilan kita dapat proyek ini. Aku traktir kamu makan besar. Tunggu dulu, deh. Bukannya kamu lagi diet, ya? Jetnya lanjut besok aja. Ayo, cepat! Itu bukannya si Yoli dan Meneryun? Buset! Gak nyangka si Yoli masih mau datang ke restoran ini. Ini kan tempat hits paling terkenal buat anak Jaksel. Jangan-jangan mereka lagi kencan? Tempat kencan andalan. Bilang mau jelasin, malah kencan di sini. Kita intip lagi deh, siapa tahu bisa dapat. Gosip yang super heboh.
Beneran, si Yoli dan Meneryun lagi kencan. Yan Yan, Song Che. Ngapain kamu di sini? aku kerja part-time di sini buat nambahin biaya kuliah. Yan Yan, ini? Ini teman kuliahku. Aku tahu kamu suka makan apa. Tunggu sini. Kak Jingchuan. Kamu lihat apa sih? Kamu susah payah manggil aku ke sini. Katanya mau bahas soal mundur dari Lee Empire. Apa maumu? Kak Jingchuan, aku cuma mau bilang. Setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar gak pernah nges sama perasaanku ya? Aku udah nikah. Tapi pernikahan kalian gak punya dasar cinta, aku tahu itu. Kamu cuma nikahin dia karena dia hamil anakmu. Rongyan, kamu dengar itu? Si Yoli bilang dia bukan cuma udah nikah, tapi juga udah punya anak. Iya, dengar. SSST, pelan. Jangan sampai ketahuan. Kak Jingchuan, apa-apa kamu? Masih dendam karena aku ninggalin kamu? Jadi kamu sengaja cari pelampiasan buat bikin aku cemburu? Sekarang aku udah balik. Aku bakal selalu ada buat kamu. Aku gak akan pergi lagi. Jangan terlalu percaya diri. Buatku, kau cuma anak dari teman orang tuaku. Bahkan bukan teman. Jangan panggil kakak terus, kau ini bukan ayam yang sibuk bertelur. Yan Yan, kamu baik-baik saja? Kenapa si Yoli kesini? Dia tidak akan tahu kita menguping dan membunuh kita, kan? Itu, Rongyan, aku baru ingat. Aku harus diet ketat hari ini. Aku pergi dulu ya. Dia istriku. Semua ini biar aku yang urus. Si Yuli. Meneryun sepertinya marah. Cepat susul dia. Buat apa aku menyusulnya? Bukankah dia? Song Che, bersihkan meja nomor 6. Baik. Yan Yan, kalau ada apa-apa, langsung panggil aku. Bicaralah. Buat apa aku mengejarnya? Bukankah dia cinta sejatimu yang tak terlupakan itu? Lagi pula, kalian setara, perjodohan yang pas. Keturunan kalian cocok untuk bersatu. Siapa yang bilang begitu padamu? Kalau kami berjodoh, lalu kau ini apa? Aku tahu diri, kok. Aku cuma cewek yang wajahnya mirip dia. Dan kebetulan saja sedang hamil anakmu. Makanya kau. Jadi menurutmu, aku cuma menjadikanmu pelampiasan untuk dia? Iya, kan? Kalau aku benar-benar suka dia dan dia juga belum meninggal. Buat apa aku cari pelampiasan cinta pengganti? Si Yoli, mobil sudah siap. Si Yoli, Anda tidak mengajak nona muda pulang bersama? Memangnya kenapa aku harus pulang bareng dia? Kamu siapkan satu mobil nanti. Sediakan bantal empuk di dalamnya. Cari sopir yang bisa diandalkan, biar dia pulang sendiri. Aku lagi malas ngurusin dia. Jangan-jangan. Aku sudah salah sangka sama dia? Nona muda, Anda sudah pulang. Saya ambil sup obat sekarang. Yan Yan. Cepat sini, ibu kebetulan ada yang mau ditanyakan. Kamu dan Jingchuan apa sedang bertengkar? Dia pulang dengan wajah marah. Ibu. Sepertinya. Aku sudah membuatnya marah. Lalu, si Yoli langsung pergi begitu saja. Tak disangka, putraku ini ternyata orangnya sangat cemburuan. Yan Yan, begini.
Jingchuan mengizinkan Yuning masuk ke konglomerat Li. Karena dulu ibunya pernah menyelamatkan nyawa ibu. Perasaan Jingchuan terhadap Yuning. Sama sekali tidak ada ketertarikan pria wanita sedikit pun. Jingchuan tuh sukanya sama kamu. Bukan karena kamu mirip siapa-siapa, apalagi cuma mikirin perut kamu. Tapi karena kamu sendiri itu memang luar biasa. Makasih, MA, udah cerita semua ini ke aku. Tapi, aku harus gimana dong sekarang? Kamu jangan lihat Jingchuan. Sehari-hari mukanya kaku kayak es batu, padahal aslinya. Dia itu orangnya gampang luluh. Sekali kamu rayu pasti beres. Kamu jangan lihat Jingchuan. Sehari-hari mukanya kaku kayak es batu, padahal aslinya. Dia itu orangnya gampang luluh. Sekali kamu rayu pasti beres. CEO Li. Li Jingchuan. Dia manggil aku apa tadi? Kenapa? Aku mau cium kamu. Buat minta maaf. Kamu punya waktu 5 detik. Bisa nolak aku. 5. CEO Li. Tenang aja. Aku bakal pelan-pelan. Ibu mertua benar juga. Si CEO Li itu ternyata gampang banget dirayu. Tapi, siapa dong yang bisa nyelamatin aku? Dia kesini. Rongyan, Ada apa? kamu istri Sioli, ya? Kemarin aku lihat langsung di lokasi. Sioli bilang dia udah nikah. Dan istrinya itu lagi hamil anaknya. Ditambah waktu itu Sioli turun tangan langsung belain kamu. Aduh, kalian ini kebanyakan nonton film drama, ya? CEO Li terkaya. Siapapun bisa. Mana mungkin dia suka sama aku? Aku bisa jadi saksi untuknya. Istri Sioli itu bukan dari kalangan kita. Rongyan, boleh aku bicara berdua sebentar? Terima kasih, Direktur Yun, sudah membantuku tadi. Aku tahu, kamu dan Jingchuan untuk sementara belum mau go public. Wajar kok aku membantumu. Lagi pula, malah aku yang harusnya berterima kasih padamu. Terima kasih sudah tidak membuat Jingchuan memecatku. Aku tahu kamu yang meminta agar manajer Yun tetap di konglomerat Li. Masalah Lin Yuan bukan salahnya. Kamu menerimanya masuk perusahaan, aku tahu itu untuk menebus bantuan mamanya untuk keluargamu. Baik pribadi maupun profesional, kita tak boleh mengusirnya. Gak apa-apa, sudah sepantasnya begitu. Semoga kedepannya kita bisa akur. Aku siapkan kejutan buatmu. Ayo, kita lihat. Terima kasih, Manajer Yun, sudah mentraktir kami. Selama ini nggak sempat ngajak kalian kumpul-kumpul. Ini dari tempat yang aku kunjungi kemarin. Menurutku makanannya lumayan enak. Ayo dicicipi semuanya. Masih ada minuman juga. Aku ambil dulu ya. Tunggu sebentar. Yan. Rongyan, kamu kenal sama pelayan itu, Yan? Yan? Jangan-jangan dia suaminya Rongyan? Yan. Ada yang belum sempat aku sampaikan kemarin. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Dia itu siapa sih? Iya, siapa dia? Apa yang mau kamu bilang? Apa kita masih bisa kembali seperti dulu? Apa sih maksudmu? Apa kamu nggak dengar kemarin? Aku sudah menikah.
Aku tahu kamu terpaksa karena anak. Menikahi laki-laki yang gak kamu cintai. Apa kamu benar-benar mau mengorbankan diri demi anak? Song Che, kita sudah benar-benar tamat. Mulai hari ini, aku harap kamu bisa menjaga jarak sewajarnya denganku. Dulu hubungan kita begitu baik. Aku nggak percaya kamu bisa melupakanku sepenuhnya. Pacaran begini, masak, cuci baju, nggak tanggung. Uang buat S2 malah kamu yang cari. Song Che, ini MAH. Nyari ibu pengganti, ya? Dia kan fokusnya cuma S2, mana sempat ngurusin yang lain. Tapi katanya sih, ini investasi. Kalau dia lulus, aku diajak enak. Semoga dia tepati janjinya. HM, sudah dulu, ya. Ini kan akhir pekan. Aku mau antar orderan, nanti bawain lauk buat dia. Aku sudah keterima S2, mamaku minta aku pulang. Kamu keterima? Baguslah. Kamu kan habis nganter makanan seharian, badanmu pasti bau. Anak teman mamaku juga keterima di kampus yang sama. Dia mau menjodohkan kami. Maksudmu apa? Kamu mau putusin aku? Iya. Anggap saja begitu. Mulai hari ini, aku resmi jadi mahasiswa pasca sarjana. Sementara kamu cuma lulusan S1 biasa. Paling mentok juga cuma bisa balik ke kampung halaman. Nyari kerja ala kadarnya. Kedepannya, jurang di antara kita bakal makin lebar. Putus sekarang. Itu yang terbaik buat kita berdua. Yang terbaik? Dari kamu mutusin mau lanjut S2 sampai sekarang. Makan, minum, baju, bahkan uang kuliah kamu, semua dari aku. Kenapa dari dulu gak bilang kalau kita gak selevel? Sekarang setelah lolos S2, aku udah gak berguna lagi buat kamu, kan? Kamu bilang aku gak pantas buat kamu? Ya ampun, please deh. Kita ini kan belum nikah. Jadi gak usah lebay kayak aku selingkuhin kamu gitu, bisa gak sih? Uang yang udah kamu keluarin buat aku, nanti kalau aku udah kerja, pasti aku balikin berkali-kali lipat. Gitu aja udah beres kan? Balikin? Song Che, aku bener-bener gak nyangka. Kamu ternyata orang kayak gini. Emangnya aku orang yang kayak gimana? Pengemis buta kini bisa lihat, buang tongkatnya. Aku udah bilang, semua uang kamu bakal aku balikin. Terus maumu apa lagi? Aku tahu, pilihan yang kubuat saat itu benar-benar menyakitimu. Tapi justru karena kejadian itu, aku baru sadar. Cuma kamu, Song Che, cinta sejati dalam hidupku. Yan, beri aku satu kesempatan lagi ya. Kamu barusan bilang, gak percaya aku bisa melupakanmu? Tentu saja aku gak akan pernah bisa melupakanmu. Soalnya, kamu itu noda terburuk dalam hidupku. Selamanya. Yan. Beri aku satu kesempatan buat nebus semua salahku, ya? Balikin semua uang gue. Las bunganya. Semua. Totalnya 28.500. Di catatan transfernya tulis, hibah sukarela. Baik. Nah, dengan ini aku akhirnya bisa balikin 200 juta ke si Yoli. Gak sia-sia deh aku susah-susah nyari Song Che. Kakak perfeksionis soal perasaan. Dengan adanya dia, kalian berdua pasti bakal renggang. Di awal kehamilan, ibu hamil disarankan makan sedikit tapi sering. Makan hambar, minum sedikit. Perbanyak buah dan sayur segar. Maafkan saya, si Yoli. Saya jamin, nggak akan bersuara sedikit pun lagi. Ya ampun, Gusti. Nyonya muda, si Yoli aja masih giat belajar soal kehamilan demi Anda. Tapi kok Anda malah... Kamu lihat apa lagi sih? Enggak lihat apa-apa kok.
iPhone 17 aku. Pro Max LTB. Sioli, saya rasa ini cuma kesalahpahaman. Nyonya muda itu pasti. Suruh dia naik. Baik. CEO Lee, Anda cari saya? Masuk. Makan dulu, yuk. Baik. Oh iya. Ini untukmu. Ini uang 2 juta yang dulu kamu kasih ke aku. Ada sebagian yang kepotong otomatis buat biaya rumah sakit. Tadi aku minta sejumlah uang dari Song Che. Jadi pas untuk ganti kekurangannya. Minta uang ke mantan buat dibalikin ke Sioli? Nyonya, Anda ini gimana sih? Aku nggak mau berutang apapun ke kamu. Apalagi, kamu sudah terlalu banyak beri aku. Kamu lebih milih minta ke dia daripada berutang budi padaku? Asisten Song, pindahkan rapat siangku ke sekarang. Siap. Kamu nggak makan? Kenyang gegara kesal. Siapa yang bikin dia kesal? Jangan-jangan aku, ya? Halo, Yan sayang, Ci sayang. Kok kamu telepon aku? jajak reuni angkatan, yuk. Udah lama banget kita nggak kumpul. Reuni angkatan? Song Che nggak datang, kan? Aku udah tahu kamu pasti tanya gitu. Aku udah tanyain ketua kelas. Song Che bilang dia nggak datang. Bagus, dia tak datang. Gue tahu kenapa si Yoli sampai makan hati begini. Udah dulu ya, kita ketemu langsung di reuni. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, Nyonya muda, kok malah telepon saya? saya cari si Yoli. Bilangin aja saya lagi sibuk. Sioli bilang dia lagi sibuk, Nyonya. Kalau gitu, nanti pas dia udah gak sibuk, tolong sampaikan ya. Malam ini aku pergi reuni. Oh iya, si Song Che itu gak bakal datang. Dan juga, pas pulang nanti malam, aku bakal minta maaf sama dia secara hormat. Ciuman, ya? Dengan ciuman minta maafnya. Siapa yang butuh permintaan maaf dia? Wah, Nyonya muda memang paling bisa. Sioli langsung ceria. Boleh bagi-bagi tipsnya ke saya, ga? Biar nanti kalau bos lagi ngambek, saya bisa coba juga. Metode ini kayaknya kurang cocok buat kamu deh. Gak nyangka, hotel buat reuni ini ternyata punyanya Empire Lee juga. Rongyan? Ya ampun, beneran kamu? Kok sekarang jadi cantik banget sih? Tadi aku sampai gak yakin maunya apa. Pelan-pelan, pelan-pelan dulu. Jangan-jangan kamu jangan bilang. SSST, kirim soalnya. Nanti deh, pas acara reuni udah selesai. Nanti aku ceritain semuanya. Wah, ini kan dua jagoan yang selalu ranking teratas di kelas kita. Xiaoqi, kita pergi. Kenapa? Malu ketemu teman karena hidupmu nggak sukses? Coba lihat pakaian mereka berdua, lusuh banget. Dulu waktu sekolah belajar sampai jungkir balik. Kirain lulusan bakal sukses luar biasa. Pinter itu nggak ada gunanya, nggak seberuntung Fei yang kawin enak. Dengar-dengar suamimu itu manajer di sini. Ketahuan juga ya? Ini kan hotel mewahnya konglomerat Lee. Gaji suamimu pasti gede banget. Biasa aja, paling cuma 1 miliar.
Ini aja dari suamiku, aku udah beliin. Ah, Mata lo nggak dipakai, ya? Tante. Kamu yang salah, jangan salahin Tante. Tapi kok malah langsung lo siram? Lihat tuh. Memang orang rendahan paling ngerti sesama orang rendahan. Dia cuma pelayan paling hina. Gue cari ribut, dia nggak bisa apa-apa. Mana urusan lo berani-beraninya belain dia? Walaupun dia cuma pelayan biasa. Kamu nggak bisa seenaknya menghina dia. Suruh aja hotel usir gue. Atau lebih bagus lagi boykot gue. Biar gue nggak bisa balik lagi ke sini selamanya. Orang V udah bilang, suaminya itu mener di sini. Lo kira lo tuh belain dia? Lo malah bikin dia musuh sama bosnya sendiri. Tante, saya antar tante siram air dingin dan kasih obat, ya? Siapa yang nyuruh dia pergi? Mau aku suruh suamiku pecat kamu, ya? Itu air panas. Kalau kamu nggak biarin dia pergi kasih obat, dia nggak akan bisa kerja beberapa hari ke depan. Nggak bisa ya nggak bisa. Emang kenapa? Lo banyak omong lagi. Percaya nggak aku suruh suamiku usir lo dari sini? Sekarang dia di lantai atas, habis meeting sama CEO Lee. Rongyan, suaminya V kenal dengan CEO Lee yang paling top di kota Jing itu. Jangan cari masalah sama dia. Orang kayak gitu, kita bukan tandingannya. Gue nggak peduli siapa suaminya. Xiaoqi, lekas antar Tante untuk berobat. Rongyan ini sudah gila ya? Berani sekali cari gara-gara dengan Kak V. Karena si Yoli ada di sini, aku pastikan. Aku akan tuntut keadilan untuk Bibi. Kau berani melawanku? Hancur kau, Rongyan. Aku akan telepon suamiku sekarang. Dia pasti akan menghajarmu habis-habisan. Mener Liu. Kalau ada urusan mendesak, angkat saja. Halo, aku sedang menemui CEO Lee. Ada apa? Sayang, ada orang yang merundungku di hotelmu sendiri. Cepat ke sini. Bela aku. Sudah, silakan selesaikan urusanmu dulu. Terima kasih, CEO Lee. Terima kasih, Asisten Song. Istriku sayang, aku datang untuk jadi tamengmu. Tak disangka, Mener Liu sangat sayang istrinya. Sayang, akhirnya kau datang. Perempuan itu yang cari masalah. Sejak sekolah dia iri dengan kecantikanku, dan sekarang semakin iri. Karena aku menikah dengan suami yang sempurna. Kau pikir kau ini level apa? Tak tahu langit tinggi bumi rendah? Berani cari masalah dengan istriku? Rongyan, bukankah tadi kau sangat sombong? Coba tunjukkan lagi itu di depanku. Aku sebenarnya tidak ingin memperpanjang masalah dengan kalian. Kalian salah dan tak hormat. Jadi apa? Kau juga mau panggil suamimu ke sini? Bagus. Aku malah penasaran. Laki-laki rendahan macam apa yang mau menikahimu? Perempuan dari keluarga biasa sepertimu. Sayang, akhirnya kau angkat. Istrimu sedang dihajar oleh suamiku sekarang. Kau ikut ke sini saja sekalian. VR, apa yang kau lakukan? Song Che, bukannya kau bilang ada urusan? Dan gak bisa datang? Oh, jangan-jangan kau ini suaminya, ya? Dulu bukannya kau yang memutuskan dia karena dia miskin? Gawat, nanti si Yoli datang, dia pasti bakal salah paham lagi sama aku. Kenapa kau datang lagi, sih? Dia sedang marah banget sekarang. Kau harus manfaatkan setiap kesempatan untuk ketemu dia. Hatinya pasti akan luluh nantinya. Jadi, menurutmu, aku harus datang ke reuni sekolah itu? Jelas harus dong. Kalau kau nggak sering ketemu dia, Kak Jingchuan, mana mungkin bisa kesal sama dia, kan? Suaminya itu tangguh, ya? Cuma lulusan penelitian miskin. Kalau gitu, buat apa buang-buang waktu ngomong sama mereka? Lihat saja bagaimana suamimu ini membereskan mereka. Aku sudah tanya, ruang VIP di depan itu tempat reuni sekolahnya. Hari ini aku pasti akan membereskan kalian berdua sampai kapok. Kalau tidak, mana bisa istriku melampiaskan semua kekesalannya? Suitamiku paling sayang sama aku, deh. Awas.
Kau ini siapa lagi? Diam kau. Xioli, kok Anda bisa ada di sini? Xioli, Raja Dunia Jingxi. Tuan Li, Kamu berani ganggu istriku? Menurutmu, kenapa aku datang? Istri Anda? Barusan, orang yang mau kamu pukul pakai botol itu adalah istri Xioli. apa? Rong Yan ternyata tidak menikah dengan Song Che, melainkan dengan Xioli. Saya benar-benar tidak tahu kalau Rong Yan itu istri Anda. Kalau saya tahu, pinjamkan saya 2 nyali pun. Saya tidak akan berani sentuh nyonya muda. Rong Yan, saya memang picik. Bisakah kamu, demi teman sekelas kita, memaafkan kami berdua? Memaafkan kalian? Maaf. Sekarang aku belum bisa sebaik hati itu. Jadi, kamu yang ganggu istriku? Xioli, maafkan saya. Ampun, saya salah. Dasar perempuan gatal. Sembarangan mencari perkara. Tanpa kekuasaan dan harta pun, kalian tetap tidak boleh ganggu mereka. Kalian merasa tenang-tenang saja saat menindas mereka. Hah? Kalau pelayan wanita tadi kembali, kalian harus minta maaf. Sudah dengar ucapan nyonya muda? Sudah. Sudah, Ayo pergi. Yan. Terima kasih ya, sudah datang membantuku. Kenapa dia ada di sini juga? Tapi aku bisa jelaskan soal ini. Aku sudah pastikan berulang kali bahwa dia tidak akan datang. Maka dari itu, aku baru datang ke acara ini. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dia datang lagi. Aku tahu, apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Aku cuma cinta kamu, selalu. Beneran. Nyonya muda hebat juga ya. Xioli aja sampai nurut kayak anak bayi. Asisten Song. Umumkan secepatnya. Hentikan semua jabatan Yuning di konglomerat Li. Aku nggak mau lihat batang hidungnya dimanapun. Kenapa tiba-tiba kamu pecat dia? Kamu nggak sadar dia terus-terusan cari cara buat bikin kita berantem? Maksudmu? Song Che sengaja dipanggil sama dia. Biar kamu salah paham sama aku? Nggak bisa bedain pelakor aja udah parah. Bayi. Mamamu, polos banget ya? Katanya cowok itu buta sama cewek penjilat? Loh, kok kamu bisa langsung tahu? Sebenarnya semua cowok itu langsung bisa bedain cewek penjilat. Cuma mereka pura-pura bego aja. Asisten Song. Siap, bos. Tolong siapin pengumuman. 3 hari lagi ada jamuan makan malam keluarga Li. Aku mau kenalin Rong Yan secara resmi ke publik. Mulai sekarang di kota Jing ini, gak ada yang boleh berani sentuh dia lagi. Siap. Rong Yan, dasar perempuan murahan. Kalau bukan gara-gara kamu, kakak Jin Chuan, nggak mungkin sikapnya kayak gini ke aku. Aku pasti bikin kamu dan bayi di perutmu itu lenyap. Lin Yuan, kamu mau balas dendam? Nggak? Jelas aku mau. Kalau bukan karena perempuan itu, hidupku nggak akan separah ini, Direktur Yun. Apa rencanamu? Tunggu dia turun. Kalian yang berjaga di bawah, bersiap. Rong Yan, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Karena kau, aku kehilangan segalanya. Hari ini, aku pastikan kau menerima hukumannya. Kenapa diam saja? Waktu kau coba rampas Kak Jin Chuan dariku, bukankah mulutmu sangat lincah? Kau bisa masuk ke mata Xioli
Hanya modal benih di perutmu itu, kan? Hei, kalau kubunuh kau, apakah si Yoli masih sayang? Saat itu, Kak Jingchuan pasti akan berbalik hati padaku. Lin Yuanyuan, lakukan saja sepuasmu. Saat aku sudah jadi Nyonya Li, aku jamin kamu jadi Direktur Eksekutif Empire Li. Orang tidak serakah, mati kelaparan. Rongyan, maafkan aku. Hentikan. Kenapa kau? Kak, Jingchuan, Rongyan, kau kenapa ada di sini? Nyonya muda tahu, memojokkan musuh itu cari mati. Kalian sudah kepepet, pasti bakal ngelakuin trik kotor kayak gini. Makanya, aku udah pasang jebakan duluan. Apa? Dasar Rongyan, beraninya kamu jebak kami? Aku yang jebak kalian. Nyonya, buang-buang waktu aja ngomong sama mereka. Waktu kalian nyulik aku, seluruh percakapannya, udah aku rekam semua. Bukti penculikannya jelas. Ini kejahatan serius. Kalian, tinggal tunggu aja masuk penjara. Jangan, Kak Jingchuan. Mamaku kan udah selamatin nyawamu, mama kamu. Kamu tega masukin aku ke penjara? Kamu masih punya muka nyebut tante? Coba tante tahu anaknya sekarang jadi wanita brengsek kayak gini. Menurutmu apa yang bakal dia lakuin sama kamu? Yuning, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang hasut aku. Kamu manfaatin aku buat jadi senjata ngalahin orang lain. Kamu juga bukan orang baik. Kamu bahkan mau gugurin kandungannya. Tega banget sih kamu jadi orang. Bacot mulutmu. Mulut lo bakal aku robek kalau ngomong lagi. Apa yang kamu ketawain? Aku ketawa. Karena si culun polosku ternyata udah tumbuh jadi rubah licik yang licin. Ya kan gurunya hebat, Pak Li. Belajar dari yang terbaik. Pak Li. Alur cerita ini menarik juga, ya. Omongan kotor. Sayang, jangan dengerinnya. Halo, MAH. Apa? Aku ke sana sekarang. Ada apa? Kata Mama, Papa tahu soal keadaanku. Sekarang di rumah sakit. Aku harus ke sana. Ayahmu, apa dia? Jahat banget sama kalian? Sejak aku kecil, Papa sering mukulin Mama. Mama selalu gak berani ngelawan, katanya harus sabar. Makanya aku khawatir Mama bakal disiksa lagi kali ini. Berani-beraninya kamu ngelawan ya. Pah, jangan kasar ke MA. MAH. Yan yang sama menantu udah datang. Coba ngomong sekali lagi. Awas kamu. MAH. Bukannya dulu Mama gak berani ngelawan? Dulu Mama takut ngelawan. Nanti Papa gak ngirim uang lagi. Mama takut sendirian. Gak bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat kamu. Lalu kenapa sekarang Mama malah? Karena kamu udah nikah. Mama tahu Papa kesini cuma mau manfaatin kamu. Demi kamu, Mama harus ngelawan. Mama gak mau bikin kamu kena malu di keluarga suamimu. MA. Saat itu aku sadar, ternyata Mama tidak melawan demi aku. Dan saat Mama melawan, itu juga demi aku. Mama tahu, kamu itu anak baik yang bisa dipercaya. Tapi, semua orang juga bisa lelah. Dalam hubungan pun, selalu ada masa jenuhnya. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kalau kamu sudah tidak mencintainya lagi, jangan dibentak, jangan dipukul dia.
Bawa saja dia pulang kembali padaku dengan baik-baik. MA. Tenang saja, MA. Aku pasti akan baik-baik sama Yan Yan. Masalah. Nyonya besar datang lagi dengan garang. MA, apa yang Mama lakukan lagi sih? Bu Besan, tenang saja. Kalau Li Jingchuan berani kasar sama Yan Yan, aku yang pertama gak akan lepaskan dia. Jangan bikin kacau, bisa gak sih, MA? Bikin kacau apanya? Aku datang cuma mau kasih tahu. Hasil konsultasi dokter spesialis yang dicariin Jingchuan buatmu sudah keluar. Keluarga Li sudah menemukan donor sumsum tulang yang tingkat kecocokannya tinggi untukmu. Ibumu bisa segera dioperasi. Benarkah? Benar, kata dokter, setelah operasi. Tingkat kesembuhannya bisa mencapai 80% loh. Mana mungkin bohong? Terima kasih, Bu Besan. Makasih, Jingchuan. Nak mantu, kamu tenang saja lahirannya. Aku jagain suamimu dari luar. Nangis, nilainya lumayan. Nyonya, ini lagi ngapain? Apa kamu nggak pernah lihat tren di sosmed? Tren, istri melahirkan, sahabat jagain. Keluarga suami di luar, nggak boleh ada yang main HP. Selamat ya, sekali lahir langsung 4, ibu dan anak-anak selamat. Mana istri aku? Masih di dalam. Kalian nggak mau lihat bayi-bayinya dulu? Menantuku lebih penting. Bayinya nanti saja deh. Jingchuan, bisa nggak sih bantu Mama bentar? Aku harus suapin istriku dulu. Bukannya Mama udah lama nunggu cucu? Katanya, begitu lahir langsung Mama yang urus? Baru beberapa hari udah ngeluh capek? Iya sih Mama memang mengharapkannya, tapi mana kepikiran. Kalian bakal seproduktif ini? Sekaligus langsung 4. Suamiku, aku pengen makan sayur. Baik. Kamu barusan manggil aku apa? Suamiku. Ini pertama kalinya kamu manggil aku begitu. Emang kenapa? Cuma manggil kamu suamiku sekali aja. Udah bikin kamu segembira itu? Suami. Suami. Apa yang kamu lakukan, Li Jingchuan? Jangan minta bayi kelima dulu ah.